Kita sudah membahas kondisi teredam ringan, teredam kritis, dan teredam berlebih pada benda yang menerima gaya pegas dan peredam ini. Sekarang mari kita bahas apa perbedaan dari ketiga kondisi tersebut. Untuk itu, ingat bahwa gaya peredam yang diterima oleh benda ini sama dengan minus dari koefisien redaman dikalikan dengan kecepatan benda. Artinya, besar dari gaya peredam sebanding dengan besar dari koefisien redaman. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa kondisi teredam ringan itu terjadi ketika koefisien redaman lebih kecil dari koefisien redaman kritis. Dan pada kondisi tersebut, gamma kuadrat menjadi lebih kecil dibandingkan dengan omega 0 kuadrat. Dan posisi benda sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan ini. Kalau gaya peredam ini kita perbesar dengan cara memperbesar koefisien redaman ini sampai nilainya sama dengan koefisien redaman kritis, maka pada kondisi tersebut, gamma kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat. Dan kita mendefinisikan bahwa benda ini berada dalam keadaan teredam kritis, dan posisinya sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan ini. Kemudian, kalau gaya peredam ini kita perbesar lagi dengan cara memperbesar koefisien redamannya hingga nilainya melebihi koefisien redaman kritis, maka pada kondisi tersebut, gamma kuadrat lebih besar dari omega 0 kuadrat. Dan kita mendefinisikan bahwa benda ini berada dalam keadaan teredam berlebih, dan posisinya sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan ini. Sekarang, kalau benda ini kita tarik dari titik kesetimbangannya sejauh A, dan kemudian kita lepaskan, maka kalau redaman yang terjadi berupa redaman ringan, berdasarkan persamaan ini, posisi benda apabila diplot ke grafik X versus T adalah seperti kurva merah ini. Dan kita bisa lihat bahwa gerakannya masih berupa gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangannya, meskipun simpangan terjauhnya selalu berkurang dari waktu ke waktu. Kemudian, kalau redaman yang terjadi berupa redaman kritis, maka berdasarkan persamaan ini, posisi benda apabila diplot ke grafik X versus T adalah seperti kurva berwarna kuning ini. Dan kita bisa lihat, dengan semakin besarnya gaya redaman, itu menyebabkan benda ini tidak mampu lagi untuk melakukan gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangannya. Kemudian, kalau redaman yang terjadi berupa redaman berlebih, maka berdasarkan persamaan ini, posisi benda sebagai fungsi waktu adalah seperti ditunjukkan oleh kurva hijau ini. Terlihat bahwa benda ini juga tidak lagi mengalami gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangannya. Dan kita juga bisa lihat bahwa benda ini juga bergerak lebih lambat menuju titik kesetimbangannya dibandingkan dengan kondisi teredam kritis ini. Kalau pada kondisi teredam kritis, kita bisa mengasumsikan bahwa benda ini mencapai titik kesetimbangannya saat T sama dengan di titik ini, sedangkan pada kondisi teredam berlebih, benda ini baru sampai di titik kesetimbangannya saat T sama dengan di titik ini. Hal ini tentu disebabkan oleh gaya redaman yang lebih besar pada kondisi teredam berlebih, menyebabkan gerakan benda ini menjadi lebih lambat. Dengan demikian, kita juga bisa menyimpulkan bahwa kondisi teredam kritis merupakan kondisi di mana benda ini dapat balik ke titik kesetimbangannya dalam waktu yang paling cepat, tanpa mengalami gerakan bolak-balik. Kalau redamannya dibuat menjadi lebih kecil, maka kondisinya menjadi teredam ringan, sehingga benda masih bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangannya. Dan kalau redamannya dibuat menjadi lebih besar, maka kondisinya menjadi teredam berlebih, sehingga gerakannya menjadi lebih lambat menuju titik kesetimbangannya. Dalam aplikasinya, ketika mendesain suspensi kendaraan misalnya, suspensi tersebut biasanya perlu didesain sedemikian rupa supaya koefisien redamannya sama dengan koefisien redaman kritis. Tujuannya adalah supaya suspensi tersebut dapat cepat kembali ke keadaan setimbang. Kalau tidak seperti itu, maka suspensi tersebut akan relatif keras kalau koefisien redamannya lebih besar, atau suspensi tersebut akan mudah mengalami gerakan naik turun kalau koefisien redamannya relatif lebih kecil.